Saya bekerja di dunia digital. Hampir setiap hari saya menulis tentang teknologi. Beberapa tahun lalu saya mulai merasakan sesuatu yang sulit saya ungkapkan. Sudah hampir 2 tahun saya tidak membeli gadget baru. Bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak ada alasan yang cukup kuat. Ini bukan tentang jadi minimalis ekstrim, bukan pula tentang menolak kemajuan teknologi. Ini tentang satu pertanyaan yang mulai saya tanyakan sebelum membeli apapun. Apakah saya benar-benar butuh itu? Pertanyaan yang terdengar sederhana, tapi cukup untuk mengubah cara saya mengelola teknologi. Dan tentu saja, cara saya mengelola uang. Di video ini saya ingin bicara tentang itu. Apa yang terjadi ketika kita memulai membeli barang secara sadar? Tentu saja berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Ada 2 jenis pembelian gadget. Pertama, kamu tahu persis mengapa kamu butuh gadget itu. Dan gadget yang kamu punya saat ini tidak bisa menjalankan fungsi itu. Ada gap yang nyata. Yang kedua, circle kamu atau teman kamu membeli gadget tersebut. Reviewnya ada di mana-mana. Harganya lagi diskon. Atau kamu hanya sekedar ingin ganti yang baru. Jujur, kebanyakan pembelian kita masuk ke kategori kedua. Bukan karena kita bodoh, tapi karena dorongan itu terasa seperti kebutuhan, terasa valid. Otak kita pandai merasionalkan keinginan menjadi alasan yang masuk akal. Saya tahu itu karena saya pernah ada di sana. Bertahun-tahun siklus yang familiar. Gadget baru rilis, teman-teman mulai pakai, dan saya mulai merasa insecure. Gadget saya menjadi kurang canggih. Akhirnya beli. Excited 2 minggu maksimal. Kemudian kehidupan berjalan normal lagi. Dan siklus tersebut berulang setiap tahun. Seperti lingkaran setan lah. Saya tidak pernah benar-benar berhenti sampai saya mulai bertanya, siapa sebenarnya yang membuat keputusan ini? Ketika saya mulai membeli hanya berdasarkan kebutuhan yang konkret, satu hal yang berubah cepat. Finansial saya lebih stabil. Ini mungkin bukan soal jumlah yang besar dalam satu keputusan. Satu gadget mungkin 5-10 juta. Tapi ketika kita membeli 2 atau 3 gadget secara impulsif dalam setahun, ya sekitar 30-40 juta. Dana yang seharusnya bisa dialokasikan untuk hal yang lebih penting. Investasi, dana darurat, atau bahkan tidak dikeluarkan sama sekali. Ada yang lebih signifikan dari angkanya. Secara psikologis, saya tidak lagi merasa tertinggal secara finansial hanya karena tidak upgrade gadget terbaru. Karena baseline saya berubah. Saya tidak lagi mengukur kecukupan dari apa yang dimiliki oleh orang lain. Ketika kita tidak lagi merasa perlu mengejar, kita mulai punya lebih banyak ruang finansial dan ruang mental. Itu perubahan yang lebih besar dari yang terlihat. Ada paradoks aneh dalam kebiasaan gonta-ganti gadget. Kamu terus beli, tapi tidak pernah benar-benar menguasai apa yang kamu punya. Coba kamu cek, berapa persen fitur smartphone kamu yang benar-benar kamu gunakan setiap hari? 30, 50, 70? Kebanyakan mungkin di bawah 50%. Ketika saya berhenti mengganti gadget setiap 1 tahun sekali, satu hal mulai berubah. Saya mulai belajar cara menggunakan gadget yang saya punya secara lebih mendalam. Shortcut yang menghemat waktu, workflow yang lebih solid, bisa saya gunakan karena saya punya waktu untuk menguliknya lebih dalam. Saya tidak lagi buang waktu menyesuaikan ulang setup setiap kali gadget baru datang. Dan itu ternyata membuat kerjaku lebih efisien. Bukan karena gadgetnya lebih canggih, tapi karena saya lebih memahaminya. Fungsi terpenuhi bukan berarti pakai gadget yang sudah usang. Fungsi terpenuhi berarti alat yang kamu punya benar-benar bekerja untuk kebutuhan spesifik. Dan kamu tahu cara memaksimalkannya. Penguasaan itu yang akhirnya menjadi keunggulan, bukan jumlah gadget yang kamu punya. Ini bagian yang paling jarang dibicarakan secara jujur. Ada tekanan nyata dari lingkaran pertemanan. Teman-teman yang upgrade, yang review gadget baru di grup, dan yang bertanya-tanya, handphonemu masih gitu-gitu aja gitu. Atau mungkin di kalangan pengguna iPhone, kirim-kirim foto file melalui airdrop dan handphonemu gak bisa airdrop. Itu jujur saja pressure yang cukup berat. Pressure tersebut tidak selalu disengaja, tapi ia ada. Dan ia bekerja secara halus, membuat kita mempertanyakan pilihan sendiri. Saya belajar satu hal dari pressure tersebut.
Kebanyakan orang tidak benar-benar peduli dengan gadget yang kita punya. Mereka sedang menavigasi dorongan mereka sendiri. Percakapan tentang gadget baru seringkali bukan tentang rekomendasinya, tapi tentang validasi keputusan yang mereka buat. Kita tidak perlu ikut memvalidasi itu. Kita sudah punya framework sendiri. Sekarang, sebelum membeli sesuatu, saya tanyakan 3 hal. Pertama, apa fungsi spesifik yang tidak bisa dilakukan gadget saya saat ini? Kedua, apakah ketidakmampuan itu benar-benar menghambat pekerjaan atau kehidupan? Ketiga, apakah ada cara lain yang lebih efisien untuk menyelesaikan gap tersebut selain membeli gadget baru? Kalau 3 pertanyaan itu tidak bisa dijawab dengan jelas, saya tunggu. Biasanya setelah 2 minggu hasrat tersebut hilang. Keinginan yang terasa mendesak hari ini biasanya masih jarang terasa di 30 hari kemudian. Framework ini bukan tentang menjadi lambat. Ini tentang refleksi sebelum bertindak. Saya dulu percaya bahwa gonta-ganti gadget adalah tanda saya serius dengan profesi saya sebagai tech creator. Bahwa memiliki gadget terbaru adalah bentuk investasi pada produktivitas. Ternyata yang terjadi sebaliknya. Gadget yang terus ganti bukanlah sinyal bahwa saya serius bekerja. Itu sinyal bahwa saya tidak pernah merasa cukup lama bersama satu gadget untuk benar-benar menguasainya. Dan penguasaan itulah yang menghasilkan kerja yang baik, bukan barunya sebuah gadget. Membeli berdasarkan kebutuhan bukan berarti pelit, bukan berarti pula tidak menghargai kualitas. Itu berarti kita sudah cukup sadar untuk tahu apa yang sebenarnya kita cari, dan cukup tenang untuk tidak mengejarnya ketika tidak butuh. Itu yang ingin saya sampaikan di video hari ini. Membeli berdasarkan kebutuhan bukan keinginan, bukan pula tekanan pertemanan, tapi pilihan yang benar-benar dipikirkan. Keputusan yang dipikirkan tidak butuh pembelaan. Itu sudah cukup.